Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pendata seluruh Indonesia. Di sini akan saya berikan tutorial bagaimana cara mengupgrade serta apa-apa saja yang perlu diperhatikan di dalam aplikasi PK21 versi 2.2. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke dalam aplikasi PK 2021. Setelah itu, kemudian berdasarkan instruksi yang ada, setelah itu ada di sini kan masih versinya versi 2.2.6. Kemudian kita refresh berdasarkan instruksi yang ada, bahwasanya untuk update versi 2.7 kader itu tidak perlu logout, yaitu cukup melakukan refresh pada halaman depan aplikasi dengan cara mengusap layar dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Sini thread itu kan ada tanda panah memutar. Nah, seperti ini. Itu sesuai instruksi yang ada. Apabila nanti belum muncul, berarti menunjukkan data belum bisa. Kemudian untuk versi 2.2.7, progres kerja telah mengakomodir akumulasi data dengan status tersimpan, received, valid, not valid, anomali, dan anomali terkonfirmasi. Itu berkaitan dengan progres kerjanya. Jadi nanti sudah muncul berkaitan dengan statusnya ya. Untuk yang selanjutnya berkaitan dengan hal itu, penambahan di situ ada fitur backup. Backup itu untuk mengcopy data yang sudah kita input ke dalam HP kita, dan restore from file yang bertujuan untuk kader dan supervisor, manajer data, manajer pengolah data melakukan backup dan restore data. Jadi data bisa dikembalikan dan bisa diekspor, ekspor impor bahasanya ya, bisa dari aplikasi kita keluarkan, bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Tapi untuk saat ini belum ada. Kemudian yang ketiga, kemudian bagaimana caranya? Cara untuk membackup itu adalah yang pertama, kader yang berada di wilayah blank spot dan daftar keluarga belum mendapat status, yaitu statusnya masih kosong, itu melakukan backup ya. Melakukan backup data dengan menekan tombol backup, yaitu as file, backup as file. Nah, setelah ada, kemudian hasil backup itu dikirimkan ke supervisor dan kemudian dikirim ke manajer data tingkat kecamatan. Berarti dari kader kita kirimkan ke supervisor tingkat desa, kemudian oleh tingkat kecamatan dikirimkan tingkat kabupaten, dan seterusnya. Jadi bahasanya yang memiliki internet baik. Manajer data melakukan restore dengan data dengan cara masuk. Jadi kalau bisa saya beri masukan, data yang kosong itu jangan kita backup, jangan kita keluarkan terlebih dahulu, akan tetapi tunggu adanya versi 2.7 untuk membackup daripada hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di situ dalam versi 2.2.7 itu menggunakan akun dari kader, kemudian mengklik tombol restore, kepilih backup, kemudian pendata yang diberi kader setelah berhasil restore, manajer data dapat melihat list data keluarga disertai dengan statusnya. Kemudian ada lagi, jika masih ada daftar keluarga yang tidak tampil. Jika ada data keluarga yang tidak tampil di sini, tidak mendapatkan status, maka lakukan resave dan melakukan refresh terhadap aplikasi. Letaknya di mana? Adalah di sini. Lakukan refresh aplikasi ya.
Nah, untuk refresh seperti ini. Jadi semuanya nanti diharapkan muncul status. Semuanya muncul status, minimal status tersimpan. Instruksi selanjutnya untuk wilayah menggunakan metode formulir itu dibuat username yang akan di-generate atau dimasukkan dari pusat. Bagi yang sudah terlanjur membuat user menggunakan role pendata dapat melakukan penginputan menggunakan user tersebut. Jadi yang sudah awalnya dimasukkan jadi dapat menggunakan user tersebut. User itu yang di atas ini ya. Kemudian untuk menjaga supaya tidak terjadi logout, ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Bagaimana agar tidak terjadi logout? Jadi perluas RAM yang dimiliki oleh HP. Jadi hapus beberapa file yang tidak perlu sampai adanya pembaharuan versi 2.2 itu tersebut data 2.2 supaya datanya juga tidak hilang karena statusnya masih kosong. Yang perlu diperhatikan kawan-kawan itu untuk menonaktifkan cleaner dan sejenisnya. Nanti dikhawatirkan data yang kita masukkan terdeteksi sebagai sampah, jadi kan bingung juga kalau hilang. Dan sejenisnya agar data yang saat offline tetap tersimpan di HP kita sebelum disinkronkan ke server dengan keadaan HP sudah online, jadi bisa dimasukkan secara offline. Jangan melakukan clear change atau hapus riwayat. Jangan uninstall Google Chrome, uninstall, dan jangan install aplikasi PK21 sebelum data mendapat status atau di backup. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat memahaminya. Jadi tenang saja, kawan-kawan yang statusnya masih kosong itu nanti ada perbaikan dari aplikasinya, sehingga nanti insya Allah akan lebih memudahkan ketika penginputan dan memiliki status yang lebih pasti. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.